Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah SWT atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan spesialis dan Alhamdulillah yang sudah hadir di sebelah kiri saya ada Dr. Rizky Abri Laksono, spesialis urologi dari Rumah Sakit UNS. Dan kesempatan kali ini kita akan mendapatkan materi kesehatan terkait dengan tema yaitu jangan anggap sepele, nyeri pinggang bisa jadi batu ginjal. Silakan Anda nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793.000, SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat siang nih, Dok? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik dan sehat, Dok, ya. Jangan anggap sepele ya, Dok, ya, nyeri pinggang bisa jadi batu ginjal. Nah, ini nyeri pinggang yang gimana, Dok? Silakan materinya. Baik, nyeri pinggang bagaimana yang memang kita perlu waspadai. Jadi untuk nyeri pinggang pada yang muncul pada kita itu memang sangat bermacam-macam. Terutama yang paling sering adalah nyeri pinggang yang sifatnya sangat nyeri sekali atau sifatnya tajam. Tapi ada juga nih Mas, untuk nyeri pinggang yang memang kita kadang hanya merasa seperti pegel-pegel saja. Yeah. Jadi mungkin terasanya samar-samar, kemudian tidak terlalu sakit. Nah itu sebenarnya juga perlu kita waspadai. Karena salah satu penyebab dari nyeri pinggang yang membahayakan ini adalah dari batu ginjal. Batu ginjal. Ya, baik batu ginjal yang berada di ginjal itu sendiri maupun batu ginjal yang berada di saluran ginjal yang namanya ureter ataupun batu ginjal yang ada di kandung kemih. Yang paling sering menyebabkan nyeri pinggang adalah batu yang berada di saluran ginjal atau di saluran ureter. Itu yang menyebabkan nyerinya sakit sekali. Nah, itu biasanya memang kalau pasien bilang itu nyerinya tidak tertahankan, bahkan sampai posisinya bisa berguling-guling di rumah. Ataupun juga memang yang nyeri pinggang yang sifatnya samar-samar, itu sebenarnya justru bisa kita bilang lebih berbahaya. Kenapa? Karena nyeri pinggang yang sifatnya samar-samar itu adalah gejala dari batu ginjal yang muncul secara perlahan. Sehingga baru ketahuan pada saat batu ginjalnya itu dia sudah mulai membesar. Nah itu jadi ada dua macam itu pertama. Yang kemudian sebenarnya biasanya nyeri pinggangnya itu sendiri itu disertai dengan gejala yang lain, yaitu seperti air kencing yang berwarna merah, kemudian juga muncul rasa mual dan ingin muntah. Nah itu biasanya menyertai keluhan nyeri-nyeri pinggang yang khasnya pada batu ginjal ini. Sehingga kalau misalkan dari pemirsa ini yang menonton memang mengalami gejala-gejala seperti itu, mungkin akan lebih baik diwaspadai dan mungkin segera memeriksakan ke tenaga kesehatan yang terdekat supaya tidak terlambat seperti itu. Ya. Kita ke batu ginjal dulu ya, Dok, ya, sebelum ke nyeri ya. Batu ginjal ini datangnya itu karena apa, Dok? Apakah makanan yang saya konsumsi, minuman, atau perilaku, atau bagaimana? Ya. Untuk asalnya batu ginjal, itu memang secara kolektif bermacam-macam. Jadi penyebabnya tidak hanya dari satu penyebab saja biasanya. Jadi secara kompleks ada beberapa penyebab. Yang paling sering terjadi adalah kondisi kita yang memang kekurangan cairan atau cairan. Ya, atau kita kurang minum air putih. Walaupun itu bukan penyebab tunggal ya, Dok, ya? Bukan penyebab tunggal. Hanya dari secara perjalanan penyakitnya memang yang paling sering menyebabkan penyakit batu ginjal itu adalah kekurangan cairan dalam tubuh. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan khusus adalah memang konsumsi dari cairan itu sendiri, di mana yang kita minum kan tentu
produknya bermacam-macam. Ya. Apakah mutlak dari minuman? Misalkan cairan dari buah, dari sayur, dari itu masuk itu enggak itu? Bisa, hanya persentasenya dia akan lebih kecil. Tentu kalau misalkan contoh misalkan kita makan buah apel, ya kan, kandungan isi dari seratnya itu masih dia lebih banyak dibandingkan dengan cairan yang ada. Sedangkan cairan yang dibutuhkan oleh tubuh kita kan sebenarnya cukup banyak, karena 60% dari tubuh itu kan berupa air, sehingga kita harus memperhatikan betul-betul minuman yang kita konsumsi, ya khususnya air putih itu. Jadi untuk misalkan minum ya, tadi kan dominan sekali ya penyebabnya kekurangan cairan. Ada nggak? Berapa lama sih kok bisa nanti dia memunculkan membatu gitu? Atau perilaku buruk kekurangan cairan kita 5 tahun, oh itu masih aman. Tapi hati-hati kalau sudah di atas 7 tahun itu sudah mulai membatu atau gimana indikatornya? Ya, itu tentunya bukan sudah sejauh itu apa belum ya? Bukan program bukan proses yang berjalan tiba-tiba ya. Jadi betul, memang semua ada perjalanan penyakitnya, dan itu tidak berangsur-angsur muncul batunya. Dan itu memang terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang sebenarnya. Dan memang semuanya tergantung dari lifestyle kita atau pola hidup kita, yang terutama dari kebiasaan kita dalam mengkonsumsi air putih. Kalau itu dilakukan bertahun-tahun, ya kita memang nggak bisa bilang 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun seperti itu, karena selain dari faktor minuman atau faktor makanan yang kita konsumsi, itu ada faktor yang lain mungkin seperti genetik, kemudian faktor geografis, kualitas air juga, kualitas air yang kita minum di rumah, misalkan air tanah yang kalau misalnya minumnya masih dari air sumur, itu kualitas dari air yang ada di rumah kita itu pun juga berpengaruh. Jadi faktornya banyak. Hanya faktor resiko yang kita lakukan secara tidak sadar terus-menerus setiap harinya, itulah yang nanti akan menimbulkan munculnya si batu ginjal ini. Berarti prosesnya seperti alam ya, jadi sedimentasi dulu. Iya betul. Mirip seperti batu-batu yang ada di alam, betul. Makanya tahunan ya, nggak mungkin muncul dari 1, 2, 3 tahun, ini nggak mungkin ya. Nggak, itu proses yang panjang memang. Tapi orang kadang-kadang lebih banyak keluhan di pasien gimana? Biasanya nggak kenapa-napa, tiba-tiba begitu ya, tahu-tahu itu muncul ya. Iya betul. Begitu batunya timbul atau muncul di dalam saluran ginjal, maka akan biasanya kalau misalkan dia jatuh ke dalam saluran ginjalnya itu, dia akan langsung menimbulkan keluhan nyeri yang sangat hebat. Nyeri itu walaupun tanpa disentuh dia udah nyeri banget gitu? Biasanya memang yang membedakan dari nyeri pinggang akibat dari batu ginjal ini adalah begitu dia disentuh, gitu kan. Jadi kalau misalkan faktor nyeri pinggang itu kan sebenarnya penyebabnya bermacam-macam. Bisa karena saraf kejepit juga bisa karena otot yang tegang juga bisa karena batu ginjal juga bisa. Yang membedakan itu adalah kalau misalkan kita lakukan pemeriksaan dengan cara menyentuh bagian pinggang dan kita lakukan sedikit ketukan di situ, maka muncul rasa nyeri. Nah, itu khas pada batu positif ginjal. Itu ya. Betul. Ya, baik. Nah, sekarang ke nyeri ya. Kan nyeri kan macam-macam nih ya, Dok ya. Terus tadi yang paling awal sebelum ini disentuh masih belum kenapa-napa nih ya. Tapi udah muncul nyeri. Mungkin nggak itu? Bisa aja. Untuk gejala awal muncul batu ginjal, muncul nyeri yang pertama kali itu sangat memungkinkan. Bertahan berapa lama? Maksudnya apakah cuman sehari itu hilang toh? Atau berturut-turut 3 hari kok di titik itu selalu seperti itu? Apalagi gerakan tertentu mengalami sakit itu apa ya seperti itu juga? Betul, itu ada nyeri khas dari batu ginjal. Jadi nyerinya itu dia tidak setiap hari. Oh, malah tidak setiap hari. Betul. Ya? Jadi misalkan sulit ngaca ini. Iya, hari ini sakit pinggang, kemudian besok lusa 3 hari reda. Udah selesai kan? Pasien-pasien mengaburkan jejak ini. Betul. Seakan-akan sakitnya sudah hilang atau sudah sembuh. 4 hari kemudian nyeri lagi. Jadi seakan-akan seperti penyakit-penyakit yang baru muncul. Padahal sebenarnya dia masih dalam satu rangkaian penyakit. Jadi memang khasnya dari nyeri pinggang akibat batu ginjal ini itu adalah nyeri yang tidak
tidak selalu muncul. Jadi kita sebutnya sebagai nyeri kolik. Jadi nyerinya itu dia hilang, timbul, hilang, timbul, hilang, timbul. Yang menderita kan bisa-bisa, oh ternyata enggak nih, nyatanya udah enggak. Iya, betul. Aslinya sebenarnya itu potensial ke batu ginjal karena tidak konsisten munculnya itu dikiranya malah oh enggak ini biasa ini. Betul. Bisa gitu kan berarti ya? Betul. Sangat bisa karena banyak sekali pasien yang memang Nggak ngira kan? menceritakan awalnya kapan ternyata sudah 1 Kesulitan tahun ya? gitu. Sudah 1 tahun kok bisa lama sekali bagaimana? Tapi sebenarnya sudah sembuh, Dok. Saya pikir kok nggak bisa sudah kenapa-napa. sembuh? Iya. Kemarin saya pikir nggak kenapa-kenapa, tapi kemudian 3 bulan muncul lagi. Kemudian 4 bulan muncul lagi. Dan semakin lama kok semakin sakit. Jadi memang gejalanya memang seperti itu karena untuk batu ginjal sendiri itu yang batunya masuk terjepit di dalam saluran ginjal itu ada yang namanya gerakan dari saluran ginjal itu sendiri atau saluran ureternya, sehingga pada saat dia terjepit batunya baru muncul rasa nyerinya itu. Pada saat dia tidak terjepit enggak biasa aja ya, seakan-akan tidak ada sakit dari batunya itu. Sehingga gejalanya memang khasnya seperti itu yang membedakan dari nyeri-nyeri pinggang dari penyakit yang lain. Itu ada stadiumnya enggak? Kalau macam ambeien itu ya, yang stadium 1, 2, 3, 4 gitu. Ini seperti itu enggak? Kalau dari nyerinya sih enggak. Kalau dari nyerinya memang tidak ada grade. Hanya kondisi batu ginjal yang sudah menimbulkan rasa nyeri, itu biasanya batu yang berada di saluran ginjalnya itu dia terjepit. Pada saat dia terjepit, dia menyebabkan ginjalnya itu menjadi membengkak. Berarti dia batu tuh udah gede berarti ya? Batunya kalau sudah menimbulkan rasa sakit? Ya sebenarnya kalau kita lihat secara kasat mata, misalkan batu ginjal yang sudah keluar, yang berada di saluran yang itu sudah keluar, ya? Itu begitu keluar tuh hanya kecil mungkin sebenarnya? Kecil. Gotri? Ya sekitar gotri lah. Ukurannya hanya sekitar segitu aja. Tapi karena salurannya ukurannya memang segitu, seukuran itu, jadi kurang lebih 0,6 sampai 0,8 mm saluran ginjal kita. Jadi seakan-akan kita menyebutnya batunya sudah besar karena dia sudah rapat dengan salurannya. Nah, sehingga pada saat dia rapat itu tidak ada celah urin atau air kencing untuk keluar, lewat, ya? Sehingga ginjalnya dia akan semakin lama semakin membesar seperti balon. Nah, pembesaran ginjal itu yang ada grade-nya nanti. Ada grade 1, grade 2, grade 3, dan grade 4. Itu batu teksturnya gimana, Dok? Apakah dia lancip-lancip macam frost, bunga es, ataukah dia ya batu-batu biasa nggak tumpul gitu, atau gimana? Untuk bentuknya ya, untuk bentuknya bermacam-macam. Tapi yang disebutkan tadi ada semua. Ada semua ya? Iya. Tipe-tipe batunya juga ada? Iya, betul. Karena batu itu nanti tergantung dari pembentuknya, faktor pembentuknya, bahan pembentuknya, betul. Bahan pembentuknya. Ada yang seperti kristal-kristal, warnanya kuning biasanya, itu biasanya jenisnya batu asam urat. Nah, tapi kalau misalkan ada batu yang seperti batu aspal, warnanya hitam, keras, itu yang paling sering adalah batu kalsium. Jadi semua tergantung dari senyawa apa yang bentuk, senyawa apa yang membentuk batunya itu tersebut. Jadi itu tadi pemirsa ya. Jadi bisa sedikit ada gambaran ya nanti untuk bahan pertanyaan. Saya yakin gejala-gejala itu lazim dialami, tapi belum tentu batu ginjal ya. Iya, betul. Tapi potensinya lebih ke arah besar batu ginjal apa enggak? Untuk keluhannya, ya nyeri awal lah gitu. Ya, untuk nyeri awalnya sebenarnya tidak tergantung dari besarnya, tapi tergantung dari posisi batunya sebenarnya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, ada nyeri yang memang tidak begitu nyeri, ada yang memang nyeri sekali. Jadi kalau posisinya batunya masih berada di dalam ginjal, seakan-akan nggak ada sakit apa-apa sebenarnya. Cuma mungkin rasanya kayak pegel-pegel aja, kok kayak ada yang aneh di ginjal saya, di pinggang saya. Karena belum menyumbat ya. Karena belum menyumbat. Tapi begitu batu yang kecil pun dia sudah mulai jatuh ke dalam posisi di saluran ginjal atau di saluran ureter itu, ke salurannya langsung menimbulkan nyeri yang sangat dahsyat di situ. Itu kalau ketutup, berarti kan cairan yang ada di situ nggak bisa lewat tuh yang harusnya lewat. Ya. Itu berarti tadi bisa menggembung begitu ya? Betul, ginjalnya akan menggembung seperti balon. Hanya biasanya pasien masih bilang nih biasanya, saya masih bisa pipis, Dok. Aktivitas, masih bisa? Saya masih bisa keluar pipis, Dok. Iya, karena ginjal kita ada 2. Oh iya, kanan kiri ya. Betul, ginjal kita ada 2. Di salah satunya masih lancar sehingga perasaan nggak kenapa-napa dua-duanya. Iya, betul. Iya.
Padahal sebenarnya di salah satunya mungkin ada yang tersumbat oleh batu ginjal. Jadi kadang-kadang memang ya kalau pasien kan awam ya, jadi memang tidak begitu paham. Jadi begitu periksa baru tahu, oh ternyata saya menderitanya hanya di sisi salah satunya saja, sebelah kiri atau sebelah kanan. Berarti kalau kiri kita pegang begitu sakit gitu ya? Iya. Di sebelah mana sih yang biasa dipegang sebagai tanda ini ginjal? Di depan, samping, oh belakang? Kalau kita sebutnya di area flank. Flank itu di arah belakang sini. Oh gitu. Iya, betul. Ya. Pinggang sini, baik kanan Di sini ya? maupun sebelah kiri. Oh iya. Jadi bukan di sini gitu ya? Bukan. Di sini nggak ada kendala ya? Bukan. Di sini ya? Ya, cuma memang karena nyerinya itu sifatnya nyeri sekali, jadi nyerinya sifatnya menjalar. Jadi di beberapa kasus memang nyerinya bisa menjalar sampai ke perut depan. Oh gitu. Ya, seperti itu. Apakah dia juga sampai nggak bisa berdiri begitu? Kan dia nahan sakit, biasanya orang nahan sakit di area sini kan dia Betul. pasti membungkuk gitu kan? Betul. Karena nggak kuat mungkin gini kan? Betul. Proses alaminya. Jadi manusia kalau misalnya kita merasakan nyeri, kita akan mencari posisi yang nyaman. Ya, jadi kalau misalnya Mengurangi rasa sakit itu kan? mengurangi rasa nyeri. Makanya untuk nyeri pinggang yang karena batu ini memang posisinya bisa sampai berguling. Kenapa? Karena dia mencari posisi yang nyaman. Berdiri nggak bisa, bingung ya? Duduk tegak nggak Cari bisa, posisi yang ya, agak membungkuk kadang juga nggak bisa, serba salah ya. Tidur juga kadang masih nyeri, jadi sampai mencari posisi yang betul-betul nyerinya itu hilang. Maka sampai mungkin posisinya sampai berguling-guling, pokoknya sampai ketemu posisi yang nyaman, baru dia berhenti. Sorry, tambah lagi ya. Sama kalau encok apa ya di sini juga? Iya. Kalau untuk encok di lokasi yang sama sebenarnya kalau misalkan kita sebut encok kan bisa dari kemungkinan saraf kejepit juga atau mungkin karena nyeri otot. Lokasinya di sini juga? Lokasinya atau beda? Bisa sama, bisa beda. Kelihatannya mendekati lokasi yang sama ya? Mirip-mirip sebenarnya karena sebenarnya kan kalau misalkan seperti saraf kejepit itu lokasinya ada di tulang belakang. Jadi sarafnya ada di sekitar tulang belakang. Sebenarnya kalau misalkan mau dilihat dari secara anatomi mungkin akan lebih ke tengah gitu kan. Hanya nyerinya kan dia juga sifatnya kan menjalar juga. Ya? Betul. Jadi kalau yang kena di kebetulan saraf kanan, dia ke kanan nanti dia ke kanan ke sini. Kalau misalnya ke kiri nanti dia akan ke kiri sini. Lebih baik langsung ke dokter aja ya. Betul. Meraba-raba di dokter sendiri. Ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan tentu saja di segmen berikutnya yang kedua insya Allah. Nanti kita nantikan kebersamaannya di 0271 6793000 di line telepon, SMS ataupun di WA kami persilakan juga di 08 11 255 3000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan spesialis yang hari ini. Kami persilakan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0271 6793000 ataupun di SMS dan WA kami di 08 11 255 3000. Baik dok, kita bacakan dulu ya dok yang sudah masuk di WA ini, sudah banyak ini ngantri pasiennya dok. Pasien yang pertama ini dari Ibu Ayumita di Klaten. Dokter, batu ginjal saya 5 tahun, baru sekali saya ditembak di rumah sakit Ponorogo. Tapi batu ginjal saya kambuh. Minta rujukan ke Puskesmas Klaten Utara, tidak dikasih. Padahal pinggang saya sudah nyeri, mual, pipis panas, dan keruh. Bagaimana cara minta rujukan ke Puskesmas Klaten Utara, dok? Dari Puskesmas Klaten Utara, cuman dikasih obat paracetamol dan antibiotik saja, dok. Sembuhnya cuman sebentar saja, gitu, dok. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya, Bu. Saya bantu sedikit menjelaskan. Jadi untuk sakit nyeri pinggang yang mungkin curiganya karena batu ginjal, mungkin Ibu bisa datang ke puskesmas tersebut sekali lagi kalau memang masih ada keluhan dan obatnya sudah habis, sehingga nanti akan dievaluasi dari pihak puskesmas apakah perlu untuk dirujuk ke rumah sakit. Atau kalau memang Ibu merasa kesulitan, untuk nyeri pinggang itu juga bisa ditangani di UGD rumah sakit
yang terdekat. Jadi mungkin Ibu bisa datang ke rumah sakit tersebut lewat UGD untuk ditangani nanti keluhannya. Baru nanti dari rumah sakit biasanya akan ada surat yang bisa digunakan untuk membantu. Nanti kalau misalkan Ibu kontrol kembali ke puskesmas, sehingga harapannya nanti akan lebih mempermudah untuk mendapatkan rujukan. Mungkin seperti itu. Ya, baik. Berikutnya dari Bapak Supriyono di Batang. Dokter, apakah makan dari fermentasi itu dapat memicu gangguan ginjal? Semisal kita sering mengkonsumsi tape. Kalau makan tape berpengaruh pada ginjal. Kalau seminggu 2 kali makan tape, apakah masih aman, Dok? Oke, baik. Untuk makan tape, ini untuk tape memang fermentasi mengandung alkohol, sehingga alkohol termasuk zat yang memang kurang baik terhadap fungsi ginjal itu sendiri. Sehingga memang disarankan untuk tidak terlalu banyak mengkonsumsi tape ataupun makan-makan lain yang memang mengandung fermentasi atau alkohol. Kalau misalkan dikonsumsi 2 kali seminggu, itu sudah termasuk sesuatu yang rutin, sehingga untuk hal-hal yang kurang baik terhadap tubuh kita yang dilakukan secara rutin nanti dikhawatirkan akan mengganggu dari fungsi ginjal itu sendiri, sehingga sebaiknya kalau dari saran saya mulai dikurangi ataupun mungkin tidak terlalu sering untuk mengkonsumsi tape ataupun makan makanan yang sejenis. Ya. Apapun yang difermentasi ataukah kebetulan kasus tape ini aja? Untuk yang fermentasi, karena memang kandungan alkohol tidak begitu baik untuk kelangsungan fungsi ginjal itu sendiri. Baik. Berikutnya dari Eyang Gesan di Medan. Usia saya 64 tahun, Dok. Saya merasakan pegel di pinggang pada waktu bangun tidur, dan kalau duduk di lantai waktu bangun pinggangnya rasanya pegel gitu, Dok. Tapi waktu periksa darah katanya ginjalnya bagus. Pertanyaannya, apakah ada pemeriksaan khusus batu ginjal? Kalau ada, apa nama pemeriksaannya, Dok? Oke, baik. Untuk pemeriksaan batu ginjal memang tidak selalu bisa semuanya terdeteksi dari pemeriksaan darah. Untuk pemeriksaan lainnya yang bisa Bapak dan Ibu lakukan adalah dengan pemeriksaan urinalisis atau pemeriksaan urin. Dengan memeriksa air kencing akan lebih bisa mendeteksi ada kelainan ginjal atau tidak. Ataupun kalau misalkan selain pemeriksaan urinalisis, itu bisa dilakukan pemeriksaan USG. Jadi dari USG akan lebih jelas ada gambaran dari batu ginjal atau tidak, ataupun ada masalah dari ginjal itu sendiri atau tidak. Sehingga kalau saran dari saya untuk pemeriksaan lanjutannya mungkin bisa dilakukan urinalisis atau pemeriksaan USG. Ya, nimbrung sekalian, Dok. Pemeriksaan urin itu apa untuk keperluan status ginjal aja atau yang lain bisa diketahui dari urin itu? Sebenarnya kalau dari urinalisis itu sendiri, pemeriksaan urin itu banyak informasi yang kita bisa dapat. Baik dari kondisi ginjal itu sendiri, karena di situ nanti akan kelihatan dari kualitas urin kita itu bagaimana. Kemudian juga ada infeksi atau tidak, ada kebocoran dari ginjal itu atau tidak. Itu sebenarnya dari urinalisa atau urinalisis itu pemeriksaan urin sudah sangat lengkap. Dan pemeriksaan urin itu sebenarnya pemeriksaan yang paling banyak bisa dilakukan di puskesmas ada, di UGD ada, kemudian dan bukan pemeriksaan yang mahal. Sehingga sebenarnya masyarakat kalau misalkan ingin mengetahui ada kelainan dari ginjal, itu dari pemeriksaan urinalisis itu sebenarnya sudah sangat banyak sekali informasinya. Di situ tahu nggak? Oh, ini asam urat saya beres, normal nggak? Itu ketahuan di situ termasuk nggak? Kalau untuk jenisnya, memang kalau untuk asam urat kan dia lebih spesifik ke jenis faktor penyebab dari batu itu. Itu sebenarnya kalau dari urinalisis tidak muncul. Kita harus melakukan pemeriksaan darah untuk lebih lanjutnya. Betul. Hanya kalau misalkan untuk pemeriksaan awal, apakah nyeri pinggangnya ini sebenarnya karena ginjal atau bukan, itu sebenarnya sudah kelihatan jelas dari pemeriksaan urinalisis. Termasuk status prostat gitu, ketahuan nggak di situ? Sebenarnya kalau secara detail itu bisa diketahui, hanya kalau untuk spesifik dari prostatnya itu ada pemeriksaan yang lain namanya pemeriksaan PSA. Oh iya. Baik. Kita lanjutkan. Pertanyaan dari Ibu Umi di Solo. Dokter, suami saya usianya 53 tahun.
beliau pernah operasi batu ginjal pada tahun 2017. Pertanyaannya, apakah batu ginjal bisa kambuh lagi, Dok? Apakah ada pantangan buat orang yang sakit batu ginjal? Demikian. Oke, baik. Untuk batu ginjal itu memang ada kemungkinan untuk rekarensi atau kemungkinan untuk muncul kembali. Jadi kalau misalnya kita sudah pernah sakit batu, sudah pernah operasi, sudah pernah diambil batunya atau sudah pernah bersih batunya, itu kalau secara teori memang akan lebih mudah untuk muncul kembali atau rekarensi kembali. Sehingga memang kalau misalkan pasien-pasien yang sudah operasi memang perlu perawatan yang lebih ekstra, yaitu dengan cara harus betul-betul menjaga konsumsi cairannya atau konsumsi air putihnya sehari-hari. Karena pasien-pasien yang memang sudah pernah sakit batu memang beresiko untuk muncul lagi lebih cepat dibandingkan yang pada saat sebelumnya. Ya. Seperti itu. Berarti mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, harus tertib lifestyle-nya ya? Betul, semakin tertib lebih tepatnya daripada sebelumnya. Makanya sebelum apa-apa, sebelum kenapa-napa, mari kita tertib dulu sebelum ditertibkan dengan penyakit ya. Betul sekali. Pasti nggak siap nanti ya. Iya. Harus biasanya minum cuman seingetnya. Ya. Iya. Sekarang setiap 30 menit harus minum misalkan gitu. Akan lebih ketat nanti kalau misalnya setelah sakit itu akan lebih ketat biasanya. Makanya ini lebih baik kita sekarang saja ya sebelum kenapa-napa, lebih ringan lah ya. Lebih enteng sebenarnya. Baik, pencegahan saya lebih menguntungkan daripada dioperasi dulu. Iya, betul. Selanjutnya dari Widodo di Bantul, Dok. Saya pernah kena batu ginjal lalu di ESWL. Apakah batu ginjal bisa muncul lagi, Dok? Wah, barusan selesai. Silakan, Dok. Oke. Untuk yang tadi sudah mirip ya pertanyaannya. Jadi memang batu ginjal akan bisa muncul lagi lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Kalau untuk ESWL itu sendiri, sebenarnya ESWL adalah singkatan atau kepanjangannya extracorporeal shockwave lithotripsy. Jadi alat untuk memecah batu ginjal dengan gelombang kejut. Jadi sifatnya bukan operasi atau kita sebutnya adalah tindakan yang minimal invasif atau tindakan. Apa tadi ada yang pertanyaan ditembak itu ya ini? Iya, betul. Oh gitu. Betul. Jadi tindakannya memang dengan menembakkan gelombang kejut ya, kita sebutnya tindakan yang minimal invasif atau tindakan yang minim sayatan. Jadi bukan operasi ini, bukan operasi pembedahan. Jadi tindakannya berupa tindakan yang cukup simple, kemudian posisinya pasien hanya berbaring selama kurang lebih 1 jam, dan kemudian nanti ada alat ESWL atau alat extracorporeal shockwave lithotripsy ini yang dia akan menembak batunya dengan menggunakan gelombang kejut selama kurang lebih 1 jam yang difokuskan ke batunya, sehingga nanti harapannya batunya akan luruh atau pecah. Sehingga batu yang sudah pecah itu ukurannya akan semakin kecil dan harapannya bisa keluar lewat pipis. Itu rasanya gimana, Dok? Pernah merasakan, Dok? Jujur kalau saya belum. Malah belum ya? Hanya biasanya saya tanya ke pasien yang dilakukan ESWL. Ya kalau bisa jangan sampai. Maksudnya gini, ngerasain aja normal nggak boleh itu? Atau gimana? Untuk ngerasain itu loh reaksi. Oh ya, kalau secara normal sih sebenarnya tidak begitu terasa apa-apa. Oh gitu. Betul. Hanya kalau misalkan. Karena nggak ada objeknya. Iya, karena tidak ada objek yang ditembak. Tapi kalau untuk pasien-pasien yang ada batunya itu akan sedikit berbeda. Ada sensasinya apa kata ceritanya? Apa ya, seperti setrum atau ya seperti di strum kecil-kecil aja sebenarnya. Tergantung apa ya? Besar kecilnya batu? Bukan besar kecilnya batu, tapi tingkat tinggi kencengnya itu. Keras atau tidaknya gelombang yang ditembakkan. Betul. Kalau gelombangnya kan nanti biasanya akan dilakukan secara bertahap. Iya, betul. Nah, kalau misalnya masih bertahap, dia masih ringan, itu masih belum terasa apa-apa. Begitu maksimal, kalau ada batunya biasanya mulai terasa. Hanya kalau misalkan ESWL ini memang nggak sampai begitu nyeri sekali karena sifatnya bukan operasi atau mungkin tindakan yang invasif yang sampai melukai seperti itu, bukan. Jadi biasanya kerasanya pol-polannya kalau dari pasien itu hanya seperti kemang-kemang aja, pegel-pegel aja. Sekarang gini, itu kan non operasi kan ya. Batasannya sampai segede apa batu itu? Wah, ini nggak bisa di ESWL nih, harus operasi. Harus operasi. Kan ada, berarti kan ada gitu kan? Ada betul. Nggak mungkin setiap batu gede apapun pasti hancur kan? Iya, betul. Sebenarnya kalau secara teorinya memang khusus untuk batu-batu yang tidak terlalu besar. Jadi biasanya di bawah 2 cm.
di bawah 2 cm yang 2 nomor cm 1 diameter maksudnya? Panjang. Oh, panjang. Jadi bentuk batu itu kan dia tidak beraturan. Jadi kita biasanya ambil ukuran yang paling panjang. Oh, misalkan dia gepeng, lonjong gitu ya. Nah itu kita ambil ukuran yang paling panjang. Dari ujung ke ujung si objek itu ya. Betul. Dan selain dari ukuran itu juga tergantung dari tingkat kerasnya batu. Oh, kepadatan juga ya. Betul. Sebelum kita karena lakukan. Karena beda senyawa bahan tadi ya. Betul. Penyebabnya bermacam-macam. Dan sebelum kita lakukan ESWL kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang terlebih dahulu. Biasanya bisa menggunakan jenis batunya apa? CT scan biasanya. Karena kalau dari CT scan kita bisa menilai kerasnya batu itu seberapa. Sehingga kalau misalkan memang dari pemeriksaan CT scan tidak terlalu keras, nah itu kita sarankan untuk ESWL terlebih dahulu bisa. Tapi kalau misalkan dari ini sudah keras sekali nih, ya secara teori mungkin kemungkinannya untuk pecah akan lebih kecil, akan terlalu lama ini 10 jam baru pecah. Betul. Bukan 10, kalau 10 jam masih cepat. Itu mungkin akan berbulan-bulan, ya betul, akan berbulan-bulan. Sehingga kalau misalkan memang batunya sudah sangat keras atau mungkin ukurannya sangat besar, memang kita tidak sarankan untuk ESWL. Berarti nggak bisa ya, dok saya ESWL aja lah gitu, nggak bisa ya? Karena berdasarkan diagnosa itu kan? Iya, biasanya sih kita tidak menyarankan. Walaupun sebenarnya semua kembali ke pasien ya, karena ada yang takut operasi, kemudian ada yang tidak mau operasi, semua kembali ke pasien. Hanya kita sebagai tenaga medis kita selalu menyampaikan saran terbaiknya adalah seperti itu. Gitu. Ya, baik. Maaf Bapak, ini sudah nggak bisa di ESWL, ini harus operasian gitu ya? Iya, biasanya seperti itu. Waduh, saya nggak sampai hati dok. Terus gimana nih? Kemudian, selanjutnya berarti ya. Selanjutnya sudah masuk, sebentar. Sudah ada yang masuk lagi. Nah, Ibu Sri di Depok. Ini Depok itu banyak loh sebenarnya. Ini Depok Solo apa Depok Jakarta? Iya betul. Saya dioperasi batu ginjal kanan kiri. Yang kiri dioperasi laser, kok masih pegel dan nyeri. Yang kanan dioperasi di lubang pinggang 1 cm. Yang kedua masih dioperasi laser lagi, masih akan dioperasi laser ketiga kalinya. Kok pinggangnya masih pegel, dok? Dan kakinya dua-duanya itu berat, kesemutan. Apa ada hubungannya operasi batu ginjal itu, dok? Oke, baik. Jadi kalau dari pertanyaannya, mungkin memang sebaiknya bisa dievaluasinya lebih jelas dengan bertemu langsung sebenarnya. Tapi kalau dari ceritanya, kondisi, ya? Betul. Tapi kalau dari ceritanya mungkin bisa kita perkirakan bahwa kasusnya tidak simpel. Jadi sakit batu ginjal itu memang bermacam-macam. Ada yang batunya cuma satu, ada batunya yang banyak juga. Kan bisa. Ada yang kalau dilihat di medsos itu kan batu ginjal nih, ada banyak loh. Iya, ada banyak, besar-besar, banyak-banyak. Bisa muat ya? Ya, jadi kemungkinan kalau misalkan sudah operasi, laser, masih muncul rasa nyeri, biasanya kasusnya tidak simpel. Jadi biasanya untuk batunya sendiri tidak hanya satu. Kalau misalkan cuma satu dan penyebabnya dari batu, itu biasanya keluhannya akan membaik. Tapi kalau misalkan keluhannya masih belum membaik, biasanya satu, batunya lebih dari satu, sehingga masih ada batu yang lain, sehingga masih menyebabkan nyeri, ataupun juga ada penyebab yang lain. Jadi yang di awal tadi saya bilang faktor X-nya ini sakit pinggang itu nggak cuma karena batu aja, bisa jadi karena ada saraf kejepit juga bisa. Kalau ibu bilang tadi memang ada masalah kesemutan di kaki, berarti itu adalah masalah saraf perifer atau saraf tepi, sehingga ada kemungkinan memang jangan-jangan mungkin ada saraf kejepit juga, sehingga menyebabkan gejala yang sama, yaitu nyeri pinggang. Karena kompleks, berarti kan intensif lagi, panjang ya prosesnya. Betul, ada kemungkinan itu tidak hanya sekali tindakan aja bisa selesai, harus beberapa kali. Baik, kita kebut ini lagi dok ya pertanyaannya. Ibu Titik, Ibu Titik. Ibu Titik, dok mohon penjelasannya makanan apa saja yang bisa memicu timbulnya batu ginjal? Dan makanan apa saja yang aman untuk kesehatan ginjal gitu. Oke, kalau untuk makanan yang mungkin baik untuk kesehatan ataupun supaya tidak terkena batu ginjal, ada banyak sekali. Contohnya untuk mencegah terjadinya batu asam urat, kita tidak boleh atau tidak disarankan untuk mengkonsumsi makanan-makanan seperti
emping, kemudian bayam, kemudian juga oncom, dan masih banyak lagi mungkin seperti makan-makan yang mengandung protein ataupun daging merah itu juga bisa sebagai faktor resiko munculnya batu ginjal. Ataupun batu-batu yang mengandung kalsium itu kita harus mengurangi konsumsi makanan yang mengandung kalsium. Mungkin ada yang suka minum vitamin D, nah itu tidak boleh berlebihan sehingga kandungan kalsiumnya cukup untuk diserap tubuh sehingga tidak masuk ke dalam ginjal yang dia bisa menimbulkan batu ginjal yang diakibatkan oleh kalsium. Dan sebenarnya secara keseluruhan untuk batu ginjal yang lain pun yang paling baik adalah menjaga pola hidup kita sebenarnya. Nah, itu yang paling mendasar ya. Betul, makanan yang sehat, minuman yang sehat, yaitu air putih. Kemudian juga pola hidup yang sehat seperti beraktivitas ataupun berolahraga yang rutin. Itu akan merangkum semua pencegahan supaya kita terhindari dari sakit batu ginjal. Itu justru harusnya jauh dilakukan sebelum kita membahas obatnya apa, operasi apa itu yang tidak. pertama kali. Itu biar nggak pusing begitu. Makanya mari kita mulai. Iya betul. Sesegera mungkin, jangan ditunda. Sesegera mungkin. Satu lagi di penghujung ini dok, dari Bapak Widodo di Bantul, tolong dijelaskan tentang PCNL dok. Udah itu. Oke. Untuk PCNL ini Bapak, PCNL itu adalah tindakan operasi yang minimal invasif. Tadi sebelumnya ada yang ESWL, kemudian sebelumnya itu ada yang menceritakan bahwa ada operasi di pinggang yang lubangnya kurang lebih 1 cm. 1 cm ya. Nah itu kemungkinan adalah operasi PCNL, sehingga operasinya memang ada perlukaan di bagian ginjal yang kemudian alatnya nanti akan masuk ke dalam ginjal untuk nanti memecah batunya. Sehingga kalau misalkan batu-batu ukuran 3 cm, 4 cm, 5 cm itu bisa keluar dengan lubang kurang lebih 1 cm, kalau tidak dipecah itu kan mustahil. Jadi caranya adalah dengan alat selebar 1 cm dia masuk ke dalam ginjal sampai bertemu dengan batunya, kemudian batunya kita pecah dengan alat pemecah batu. Dengan batunya kurang dari 1 cm, kemudian dikeluarkan lewat lubang itu dari ginjal. Sehingga nanti batunya bisa keluar semua. Ini pasiennya bius total nih kalau gini? Biasanya bius total. Biasanya bius total, ya? Betul. Karena operasinya termasuk tindakan operasi sehingga diperlukan tindakan pembiusan dan biasanya dilakukan dengan bius total. Ya, baik dok, kita di penghujung perjumpaan ini 1 menit dok. Closingnya silakan. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan acara hari ini. Sedikit tips dari saya untuk mencegah supaya tidak terkena batu ginjal sejak dini, yaitu dengan pola hidup yang sehat, dengan beraktivitas dan berolahraga yang rutin, dan juga jangan lupa minum air putih setiap hari kurang lebih 2 liter atau 8 gelas kecil dalam 1 hari. Terima kasih. Ya, terima kasih dok. Informasi kesehatannya semoga bisa menunjang kesehatan kita semua. Tetapi bagi yang sudah menderita ya tadi saran-saran juga sudah disampaikan ya. Diikuti itu semoga diringankan sakitnya, diberikan kesembuhan, tidak kambuh lagi ya dok ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan spesialis siang hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tomel Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.